Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Kecapi Bersuara, Kampung Setara, Ramah Anak dan Budaya. Sore hari ini kita balik lagi ke edisi forum Ketua RW ya, Kelurahan Kecapi. Setelah kemarin kita kedatangan tamu-tamu atau narasumber dari luar, ada dari forum dokter, forum anak, kemudian dari kepala dinas, kemudian ada dari Densus. Kali ini kita coba untuk menggali nih apa yang ada potensi di RW-RW yang ada di Kelurahan Kecapi. Oke, teman-teman podcast Kecapi Bersuara, sore hari ini sudah hadir dua tokoh dari forum RW Kelurahan Kecapi. Yang pertama, kita tepuk tangan dulu teman-teman. RW 12 dan RW 13, selamat datang Pak Hendy ya. Beliau adalah sekretaris RW 13, Bapak Hendy Restadi. Kemudian selamat sore Pak Lamidi, Ketua RW 12 ya, salah ya? Salah, oke. Sekali lagi selamat datang Pak Lamidi dan Pak Hendy ya di podcast Kecapi Bersuara. Tenang saja Pak RW ya, kita di sini ngobrol santai seperti teman-teman yang RW yang lain. Pokoknya kita nanti di sini akan coba memberikan informasi Pak ke penonton semua, terutama ini fokus ke RW masing-masing. Apa nih yang ada di RW 12, apa yang di RW 13, kemudian apa potensi yang ada, kemudian mungkin apa nih tantangannya ada di RW 12 dan 13. Oke, para penonton dari Bersuara, kita langsung saja kita menuju ke Pak Lamidi dulu, yang sepuh yang jauh di seberang sana. Pak Lamidi, punten dari RW 12 sendiri nih, saya ingin memperkenalkan nih kepada penonton Kecapi Bersuara. Siapa Bapak Lamidi dan RW 12? Mohon diperkenalkan kepada kami dan para penonton Kecapi Bersuara. Mangga Pak Lamidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamidi. Sementara ini mendapat tugas PLT gitu ya. Oke, oh ya. Dari masyarakat sebagai Ketua RW 12 Kurnia Asih. Kurnia Asih. Tepuk tangan teman-teman. RW 12 Kurnia Asih. Oke Pak. Kemudian di RW 12 sendiri Pak Lamidi mungkin bisa diceritakan ke kami keadaan atau mungkin wilayah RW 12 itu sendiri itu seperti apa. Terus nanti bisa disambung mungkin potensi yang ada di RW 12 itu apa Pak Lamidi? Untuk di RW 12 itu kondisi sekarang alhamdulillah ya, segi keamanan alhamdulillah aman. Bagus, luar biasa. Untuk segi potensi yang lain, kebetulan di kami itu punya Indoor sarana olahraga. Sarana olahraganya berupa gedung gitu, gedung olahraga, yaitu khususnya untuk badminton. Oh, berarti punya sasana badminton gitu ya. Itu indoor gitu berarti Pak ya bentuknya. Gedung indoor gitu kan. Itu mainnya tiap malam alhamdulillah tiap hari terisi. Tiap hari terisi. Berarti banyak dari klub-klub badminton luar yang main. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Kemudian untuk yang klub-klub yang mau main nih Pak, yang mau main di sasana badminton RW 12 koordinasi, untuk biayanya administrasinya Pak bisa dikasih tahu biar nanti mungkin ada yang belum tahu pengen main di situ kayak gitu Pak, berapa Pak? Untuk biaya saya kira untuk sarana olahraga yang di kota wilayah kota Cirebon itu paling murah. Bisa dikasih bocoran nominalnya berapa Pak? Gak apa-apa, biar teman-teman pada tahu, tenang aja. Kalau nominalnya per klub itu berapa, saya kebetulan ada pengurus yang oh gitu, oke. Teman-teman, itu off the record ya, itu rahasia besar ya. Karena pastinya kan untuk hari dan jamnya pasti kan berbeda-beda ya, gitu ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman yang intinya gini, bagi teman-teman penonton Bersuara yang punya klub ya, untuk klub badminton dan ingin bermain di gedung sasana olahraga di RW 12 Koordinasi, bisa langsung saja menanyakan ke Pak Lamidi ya, atau mungkin datang ke gedung lokasinya kebetulan di samping Paperkam. Oh iya tuh. Dan pengurusnya juga
dekat dari situ. Jadi gedung badmintonnya itu di samping Baperkam RW 12 dan pengurusnya itu juga ada di sekitar situ. Jadi buat teman-teman silakan saja langsung ke tempat tersebut, langsung ke sasana badminton itu. Kemudian Pak Lamidi, punten di RW 12 ada berapa RT? Kalau RT sekarang ini cuman ada 5. Ada 5 RT ya? RT. Oke. Kemudian untuk wilayah keamanan sendiri tadi kan dikabarkan aman ya, berarti ya Pak Lamidi ya. Berarti untuk sampai saat ini belum pernah terjadi atau mungkin tidak terjadi hal-hal yang mencemaskan lingkungan masyarakat berarti? Ya, kami punya petugas keamanan. Oke, bagus. Yang pembiayaannya untuk petugas keamanan itu ya kami ambil dari swadaya masyarakat. Luar biasa. Berarti mandiri gitu ya Pak ya, mandiri maksudnya dari untuk biaya jasa keamanan itu memang diambil dari swadaya masyarakat. Ya, oke, luar biasa. Berarti itu mencerminkan bahwa pengurus RW, RT di RW 12 Kurniasih itu jalan, kedua kemudian melayani masyarakat, dan tiga tadi terbukti mandiri dengan itu semua. Pak Lamidi, saya izin sebentar, saya ke Pak Hendy ya. Atau barangkali saya tambahkan sebentar. Oke, silakan. Kebetulan untuk keamanan ini kan udah terbantu oleh adanya CCTV itu. Oh iya. Itu hasil musbangkel kurang kecapi itu ya. Oke. Kebetulan di kami ada 12 titik untuk CCTV. Dan alhamdulillah ya sudah aktif semua Pak? Bisa mantau gitu. Wih, luar biasa. Berarti nggak sia-sia kemarin untuk rapat kita musbangkelnya ya, yang akhirnya kita merujuk ke tentang pemasangan CCTV dan ingin menjadikan RW yang dicari menjadi kampung cyber biar menjadi lebih aman. Teman-teman otomatis dengan adanya pengawasan CCTV pasti akan lebih aman di daerah masing-masing RW. Betul teman-teman ya? Seperti itu ya? Luar biasa. Oke, sekarang saya ke Pak Hendy nih. Ke Pak Hendy di RW 13 ya. Saya mungkin kurang lebih sama Pak Hendy yang saya tanyakan ke Pak Lamidi. Di RW 13 Pak Hendy, yang pertama ini saya tanyakan di RW 13 ada berapa RT, kemudian kira-kira menurut Pak Hendy itu potensi RW 13 itu yang masih bisa untuk berkembang itu apa Pak Hendy? Biar menjadikan informasi nih ke kita semua yang ada di Kecamatan Bersuara. Terima kasih Mas Haji sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Hendra Sandi sebagai Sekretaris RW 13 yang mana di RW 13 Salakasi ini terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk 158 kakak. 158 kakak. Oke. RW-nya kecil, tapi alhamdulillah sejahtera. Itu yang paling penting. Program-program RW 13 Salakasi ini tidak lain tidak bukan sedikitnya agak ke religius, Pak. Mantap. Yang Siap Ustaz berarti ya. Oke. Yang pertama kegiatan setiap minggu pagi untuk para bapak-bapak ini, bapak sepuh atau remaja putra yang minggu pagi ini setelah subuh itu ada sedikitnya belajar agama kuliah subuh lah. Setiap hari minggu ya. Kuliah subuh. Iya. Berarti maksudnya ada sebuah ulasan rohani agama Islam gitu kan, kuliah subuh. Oke. Yang kedua ada anak-anak ini bukan dari RT 13 Salakasi aja, ini sudah wilayah kota mungkin. Ada belajar mengaji anak-anak tingkatnya tingkat SD. Semacam kayak TPQ gitu atau TPA gitu ya. Belajar Al-Quran ya. Untuk Al-Quran ya, TPQ dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kelas 1 sampai itu tadi tidak cuma anak RW 13 berarti. Ya, dari wilayah sekitarnya lah banyak Kak. Bahkan dari kota juga ada. Bahkan dari kota itu sudah banyak yang ikut hadir di sini. Lebih 125 murid sekarang. Wah, mantap luar biasa.
lokasinya di masjid, di Baperkam atau di apa? Karena kan dengan 100 lebih anak itu berarti kan butuh ruangan yang luas. Betul. Awalnya ada 2 kelas, kami menyediakan 2 kelas dari swadaya murni masyarakat membangun sekolah tersebut. Tapi karena melimpahnya siswa, makanya sekarang ini Baperkam dipakai untuk belajar Al-Quran kecuali setiap posyandu ada, makanya dipindahkan ke masjid kalau Baperkam ini dipakai untuk posyandu. Tiap hari tak Pak? Tiap hari. Itu tiap hari. Jam 2 sampai jam 4. Liburnya cuma hari Minggu. Jumat, Sabtu Minggu udah libur. Oh berarti Jadi 5 hari, Senin kerja sampai Kamis ya? Ya, 5 hari kerja, maaf, hari sampai hari Jumat. Senin sampai hari Jumat itu setiap hari jamnya jam berapa tadi Pak? Jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Oke, berarti bisa saya luasin ke para orang tua ya yang hadir di Kecapi Bersuara, yang ingin anak putra putrinya ikut belajar mengaji di RW 13 ya. Di RW 13 silakan hadir, temui pengurus RW 13, mungkin ada Pedi dan pengurus TPQ yang lain. Kegiatan mengajinya dari hari Senin sampai hari Jumat ya, setiap jam 2 siang. Jam 2 siang atau pukul 14.00 sampai pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Betul. Gitu ya. Oke, jadi itu buat sebuah informasi yang sangat bagus nih. Karena apa teman-teman, Pak Hedi mungkin Pak Lamidi ya, bahwasanya kita harus mempersiapkan generasi muda terutama akhlaknya dari dini, dari anak-anak, karena ini sebuah hal yang sangat positif pasti ya. Dan untuk hal ini Pak sudah diketahui oleh pihak kelurahan sendiri untuk ada kegiatan yang seperti bagus seperti ini? Saya kira sudah tahu kayaknya Pak. Oh, sudah tahu ya. Zamannya lurahnya Pak Adam juga sudah ada. Oh. Itu muridnya baru sekitar berarti 15. ini memang sudah sangat lama. Jadi awalnya pengeditan tersebut tuh berdiri begini Pak. Dulu tuh di RW 13 itu ada RW layak anak. Jadi setiap jam habis maghrib itu jam 18.00 sampai jam 20.00 tuh anak-anak tidak boleh keluar rumah, harus belajar. Wajib belajar ya jam. Itu ada yang kontrol Pak, ibu-ibu ada yang kader. keliling. Iya. Wah luar biasa teman-teman. Ini yang sangat diperlukan pada saat sekarang ya Pak Media, karena memang apa ya, kita sudah bukan rahasia umum lagi ya kalau hal-hal yang seperti itu sudah sangat jarang. Betul. Kegiatan mengaji atau mungkin jam wajib belajar itu sudah sangat jarang. Kecilnya saya dulu Pak Lamidi, Pak ini saya sempat mengalami itu. Jadi ketika maghrib sampai jam 8 saya nggak berani keluar karena apa? Ada senior remaja Karang Taruna yang jaga itu. Iya, betul. Dimarahin, dikejar, suruh pulang. Oke, mudah-mudahan tradisi ini bisa lebih membawa kebaikan untuk anak-anak di masa depan. Oke, saya lanjut ke Pak Lamidi nih. Pak Lamidi ini mungkin nanti juga saya akan tanyakan yang sama nih ke Pak Hedi ya. Kita agak lari nih, geser nih, kalau tadi sekitar wilayah ke RW masing-masing Pak, saya pengen geser ke wilayah kelurahan. Mungkin kan Pak Lamidi, Pak Hedi juga sudah terkopi ya, udah tahu lah pasti ya, karena beberapa kali pasti ketua RW ikut rapat tentang acara yang akan dijalankan oleh kelurahan Pak, yaitu Jalan Sehat Keluarga Kecapi ya kan. Acaranya nanti tanggal 30 Agustus 2022 pemirsa. Bagi yang mau mengikuti jangan lupa beli tiketnya seharga Rp2.500 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Pak Lamidi, ini hal yang sama nih saya tanyakan ke RW yang sudah hadir. Dari 10 buku, kan RW informasinya dikasih 10 buku ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai sore hari ini, dari RW 12 sendiri sudah berhasil menjual berapa atau sudah laku berapa? Alhamdulillah Ya. Kalau masalah kupon dari RW 12 baru 6,5 buku. Luar biasa. Itu sudah sangat bagus dari menurut saya ya, teman-teman ya, dari 10 sampai sekarang tanggal 4 ya. Sekarang saya kurang lebih tanggal 4-an kurang lebih sudah habis 6,5 buku, itu luar biasa.
Kemudian sisa 3,5 buku berarti masih jalan Pak? 3,5 bukunya masih ada di RT. Tapi masih muter, Masih masih diputer ya. Oke. Berarti mudah-mudahan nanti pada saat hari H, mudah-mudahan bisa habis semua. amin. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kemudian untuk Pak Hedi sendiri, hal yang sama ini saya sampaikan ke Pak Lamidi. Sementara ini baru 5 buku yang sudah. Wih. 5 bukunya insya Allah target kami juga harus habis. Amin. Betul. Karena walau bagaimanapun kita harus mendukung program ini. Ini ya teman-teman di podcast Capi Suara ini beruntungnya Bapak Wawan Gunawan Pak Lurah ya mempunyai kader-kader para ketua RW, para sekretaris RW, para bendahara, para KSP di forum-forum RW Capi itu luar biasa teman-teman. Maksudnya apa? Mereka benar-benar dengan sangat tulus, dengan sangat semangat itu siap untuk membantu penyelesaian apa yang menjadi program kita harus sukses ya betul Pak sukses. Buat teman-teman pengurus RW lain, kita doakan bersama dari RW 1 sampai RW 19 pastinya kita doakan bersama semuanya menjadi sukses. Betul ya? Amin. Sukses dan akhirnya nanti pada tanggal 30 Agustus acara hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi dalam rangka Hari Ulang Tahun Cirebon ke-599 kemarin dan dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81 yaitu Jalan Santai, Jalan Sehat Keluarga Kecapi bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tepuk tangan buat Kelurahan. Mungkin sedikit info acara Jalan Sehat ini sudah banyak disupport oleh pihak lain. Yang pertama mungkin saya sebutkan ya, ada TK Baitul Makmur, kemudian ada Kreo Air Mineral, kemudian ada BJB, kemudian ada Optik Murti Aji, kemudian ada Gudang Garam Rokok, kemudian ada JNE Paket, kemudian ada Bisnet, apalagi ya mungkin nantilah selanjutnya nanti akan kita tulis di sini ya pihak-pihak yang sudah mensupport nanti akan kita tampilkan di bawah ya buat info juga. Terima kasih sekali kami ucapkan terutama RW yang mensupportnya, terutama para ketua RW, terima kasih sekali. Itu membuktikan bahwasanya para ketua RW yang ada di forum RW Kelurahan Kecapi itu luar biasa. Sekali lagi saya mewakili Pak Lurah, saya mewakili Ketua Panitia Pak Haji Dulati mengucapkan terima kasih kepada para ketua RW yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan program besok tanggal 30. Tepuk tangan sekali lagi luar biasa. Oke, Pak Lamidi, Pak Hedi ya, itu kan tadi sudah kita ngobrol wilayah kelurahan. Kita juga sudah ngobrol wilayah RW masing-masing. Nah, ini kan juga momen pertama nih Pak Lamidi, Pak Hedi itu hadir di acara podcast Kecapi Bersuara ini nih. Yang pengen saya tanyakan ini, kali ini saya lempar ke Pak Hedi dulu. Karena kali tadi ke Pak Lamidi dulu, Pak Hedi dulu. Saya pengen menanyakan apa kesan, pesan, dan harapan buat podcast Kecapi Bersuara ini ke depannya Pak Hedi. Mangga Pak Hedi. Untuk kesannya saya sangat berterima kasih sekali kepada terutama Bapak Lurah Kecapi. Pak Lawan. Ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sebagai saluran informasi antar RW, antar lembaga, bahkan mungkin wilayah yang kita bisa baca di wilayah Kota Cirebon. Itu bahkan kemarin kalau kata Pak siapa? Pak Dadan itu bahkan sampai internasional. Alhamdulillah. Itu sampai karena luar biasa. Oke, terus kemudian bisa dilanjut Pak Edi. Untuk pesannya jangan sampai berhenti di tengah jalan. Oke, terus bismillah. Sampai Kecapi ini betul-betul amin. sangat maju. Amin ya Allah. Amin. Bagi saya sangat bermutu dan sangat bermanfaat. Hanya Kecapi yang mungkin punya podcast. Wow, amin.
Pak Lamidi, hal yang sama, kesan pesan dan harapan buat podcast Kecapi Bersuara ini. Podcast harus tetap berjalan Podcast Rute Amin. dan makin lama harus semakin kualitasnya semakin baik. Amin. Itu harapan kami Pak. Itu harapan Pak Lurah juga. Itu harapan tim-tim yang ada di sini semua. Podcast Kecapi Bersuara yang kita harapkan bersama tetap bisa menjadi wadah informasi, silaturahmi, masukan dan mungkin bahkan mungkin bisa menjadi sebuah tempat mencari solusi apa permasalahan yang ada di Kelurahan Kecapi. Dan kalau untuk harapan ke depan bertahan dan semakin maju, kita minta doa bersama dari para forum RW yang di sini hadir Pak Lamidi dan Pak Edi. Insya Allah dengan kekompakan tim saya, teman-teman saya di sini, insya Allah kita pasti akan bertahan dan semakin sukses tentunya harapan kita semua. Oke, Pak Lamidi, Pak Edi, terima kasih atas kehadirannya. Nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi, Bapak bisa duduk di sini lagi dengan harapan tempat ini sarana prasarana udah jauh lebih bagus dari tempat pertama Bapak datang ya. Amin. 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 Oke, teman-teman besar bersuara, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Lamidi selaku Ketua RW 12 dan Pak Hendi Restandi, Sekretaris RW 13. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sore hari ini bisa membawa kebaikan, manfaat buat kita semua, bukan cuma yang ada di ruangan ini, tapi buat teman-teman semua yang di luar sana yang menonton Kecapi Bersuara edisi kali ini. Oke teman-teman, waktunya saya pamit undur diri. Saya Haji Ajib dan beliau Pak Hendi, kemudian Pak Lamidi. Sekali lagi pamit dulu, kita sampai ketemu lagi di podcast Kecapi selanjutnya dengan bintang tamu atau narasumber selanjutnya. Kecapi bangkit bersama.